Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, ada suara keras yang terdengar. Suara itu berasal dari dua puncak gunung yang hancur karena pengaruh serangan naga emas. Tiba-tiba, debu menghalangi pandangan semua orang. Naga emas telah terserap oleh pedang terhormat tingkat tinggi yang sebelumnya Tanyun lemparkan di antara kedua gunung. Setelah debu yang menghalangi pandangan semua orang menghilang, semua orang melihat pemandangan yang begitu parah. Tidak ada bayangan pedang maupun Tanyun. Huang Fuyu menaiki pedang terbang dan melesat menuju tempat di mana Tanyun jatuh dari langit. Lebih dari 2000 murid yang berada di Prauro, mereka mengabaikan keselamatan diri mereka sendiri dan mulai mengikuti Huang Fuyu menggunakan pedang terbang masing-masing. Dan Tai Long menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Menurut pendapatnya, Tanyun mungkin tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi barusan ini. Pada saat ini, Tanyun menggelengkan kepalanya karena merasa pusing. Ketika dia mendengar suara para murid lainnya, hati Tanyun dipenuhi dengan kepanikan dan kecemasan. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan mencoba untuk bergerak. Tanyun dengan wajah yang pucat, dia melompat tinggi dari puing-puing yang menimpa tubuhnya. Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, aku senang kamu baik-baik saja." Huang Fuyu tersenyum dan menangis, lalu dia melesat menuju Tanyun. 2000 murid lainnya merasa lega karena mereka melihat Tanyun masih hidup. Tetapi Tanyun memandang Huang Fuyu dan lebih dari 2000 murid dengan panik. Lalu dia berkata, "Cepat pergilah dari sini. Pedang yang aku buat bukan pedang biasa, jadi akan ada kesengsaraan surgawi lainnya." Setelah itu, Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan langsung muncul di depan Huang Fuyu yang sedang menginjak pedang terbang. Tanyun memegang Huang Fuyu dengan erat. Lalu Tanyun dengan sangat cepat melesat sejauh 200 mil. Hati dan Tai Long terguncang. Lalu dia berkata, "Apa? Tanyun bilang masih ada kesengsaraan surgawi yang akan datang?" Dan Tai Long tahu, bahkan jika pedang yang dibuat oleh Tanyun adalah senjata yang memiliki 5 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, itu hanya akan memunculkan satu kali kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, dan Tai Long sangat kaget saat mendengar akan ada kesengsaraan surgawi lainnya. Dan Tai Long segera melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti lebih dari 2000 murid. Tubuh semua murid tiba-tiba terbang menjauh dan menuju dan Tai Long. Ketika Tanyun membawa Huang Fuyu yang masih berjarak 3 mil dari kubah pelindung yang dibuat oleh Dan Tai Long, kesengsaraan surgawi yang seperti ular piton api segera melesat mengejar Tanyun. Jika dilihat dari kejauhan, di atas langit akan ada lubang berwarna hitam. Semua orang bisa membayangkan kengerian dari kesengsaraan surgawi yang diakibatkan oleh pedang buatan Tanyun. Pada saat ini, Tanyun yang membawa Huang Fuyu sampai di tempat Dan Tai Long. Dengan bantuan Dan Tai Long, lebih dari 2000 murid bisa selamat tanpa cedera. Semua murid melihat ke arah kekuatan spiritual yang berbentuk seperti ular piton api dengan panik. Dan Tai Long mengerutkan keningnya. Dia menatap Tanyun dengan penuh harapan dan berkata, "Tanyun, dilihat dari kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, apakah pedang yang kamu buat bukan senjata subsuci, melainkan senjata suci?" Mata semua orang tertuju pada Tanyun dan menunggu jawaban dari Tanyun. Namun, jawaban Tanyun membuat semua orang tercengang dan wajah mereka tampak tidak percaya. Tanyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, "Paman kakek, pedang yang aku buat bukanlah senjata subsuci, apalagi senjata suci.
melainkan senjata terhormat tingkat tinggi. Dan Tai Long dengan gemetar berkata, "Apa? Pedang yang kamu buat hanya senjata terhormat tingkat tinggi? Tan Yun, bukankah hanya senjata subsuci ke atas yang bisa menciptakan kesengsaraan surgawi seperti ini? Sedangkan pedang yang kamu buat hanya senjata terhormat tingkat tinggi. Bagaimana itu bisa menyebabkan kesengsaraan surgawi seperti ini?" Tan Yun tersenyum dan dengan hormat berkata, "Paman kakek, apa yang aku buat bukanlah senjata terhormat tingkat tinggi biasa. Karena pedang ini memiliki 11 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Oleh karena itu, akan menyebabkan kesengsaraan surgawi seperti ini, dan jumlahnya tidak hanya satu." Kata-kata Tan Yun membuat pandangan pengetahuan Dan Tai Long semakin luas, karena Dan Tai Long belum pernah mendengarkan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Dan Tai Long mengetahui bahwa benar-benar ada orang di dunia ini yang dapat membuat senjata dengan 11 atribut sekaligus. Dan Tai Long berbicara pada Huang Fuyu melalui pikiran. "Sianer, pegang kata-kata paman kakek, bahwa di masa depan tidak akan ada orang yang seperti Tan Yun ini di benua hukuman surgawi." Mendengarkan hal itu, Huang Fuyu menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Ketika kesengsaraan surgawi yang berbentuk ular piton api menghilang, ada kesengsaraan surgawi beratribut air yang sekali lagi menelan pedang terhormat tingkat tinggi. Pada jam berikutnya, semua atribut satu persatu menelan pedang milik Tan Yun. Tan Yun berkata, "Sekarang masih ada kesengsaraan surgawi yang terakhir. Kalian semua, cepatlah pergi sejauh 100 mil. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Yun, para murid pergi sejauh 100 mil. Pada saat ini, hanya Huang Fuyu serta Dan Tai Long yang tersisa di tempat itu. Tan Yun berkata, "Saudara Huang Fu, kamu pergilah dengan paman kakek." Huang Fuyu tampak khawatir dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Tan Yun menjawab, "Aku ingin tinggal di sini untuk mengendalikan pedang milikku dan menyelesaikan kesengsaraan surgawi." Huang Fuyu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, Huang Fuyu menggunakan pedang terbangnya untuk pergi sejauh 100 mil. Dan Tai Long berkata, "Anak yang baik, ketika pedangmu berhasil melewati kesengsaraan surgawi, lelaki tua ini ingin melihat pedangmu." Setelah mengatakan hal itu, Dan Tai Long juga segera pergi menjauh. Sebelum pedang itu melewati kesengsaraan surgawi, Tan Yun dan pedang itu telah menyelesaikan pengorbanan darah, sehingga pedang itu mengenali Tan Yun sebagai tuannya. Tan Yun memanggil pedang terhormat tingkat tinggi yang terpendam di bebatuan. Lalu pedang itu melesat keluar dan tergantung di udara. Ruang di sekitar Tan Yun bergetar dengan hebat. Kekuatan emas setebal 1000 kaki dan panjangnya 1000 kaki keluar dari awan gelap, dan itu seperti naga emas. Segera setelah itu, seekor naga hijau beratribut kayu juga keluar dari awan gelap. Dalam beberapa saat kemudian, naga beratribut air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari awan gelap. Tiba-tiba, 11 naga itu bergabung dan terjadi ledakan aura yang sangat kuat. Di bawah kekuatan ledakan aura dari kesengsaraan surgawi, ruang yang berada radius 200 mil dipenuhi dengan retakan spasial, seolah-olah langit akan runtuh. Tan Yun yang berada 100 mil jauhnya, dia menginjak pedang terbang. Meskipun dia telah menempa tubuh tirani Hong Meng ke tahap awal tingkat keempat, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi dengan tangan kosong, tetapi dia masih merasakan sakit di bagian kulitnya. Para murid yang berada ratusan mil jauhnya di belakang Tan Yun
Mereka merasa kulit mereka akan pecah, dan mereka semua menjadi panik. Pada saat yang sama, semua murid memandang Tanyun yang menginjak pedang terbang dari jarak 100 mil, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi terakhir yang terbentuk dari 11 atribut langsung menelan pedang milik Tanyun yang tergantung di udara. Setelah 3 napas, kesengsaraan surgawi membuat ledakan yang membuat debu berterbangan. Ketika debu menghilang, awan hitam di atas langit menghilang dengan cepat. Hanya pedang berwarna ungu yang tergantung di udara. Tanyun berkata, "Pedang, kemarilah." Segera, pedang berwarna ungu melesat dan melayang di depan Tanyun. Dan sebuah suara muncul di benak Tanyun. "Aku memberi hormat pada Tuan." Tanyun tersenyum sedikit dan memanipulasi indera spiritualnya ke dalam pedang. Terlihat jelas bahwa seorang gadis muda berbaju ungu sedang memberi hormat padanya. Gadis berbaju ungu itu adalah Roh. Meskipun sosoknya tidak terlihat, tetapi dia sangat cantik. Tanyun berkata, "Aku akan memanggilmu Xiaozi mulai sekarang." Gadis berbaju ungu sangat gembira. Lalu dia berkata, "Terima kasih Tuan karena telah memberiku nama." Sebagai roh senjata, Xiaozi tahu secara khusus bahwa Tanyun adalah penciptanya. Setelah Tanyun mengangguk, Tanyun berpikir bahwa 12 pedang Dewa Hongmeng miliknya di masa lalu juga memiliki roh pedang. Dan tujuan Tanyun membuat pedang ini hanya untuk pengganti sebelum Tanyun mendapatkan kembali pedang Dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus, yaitu pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun berkata, "Aku sudah merasa cukup jika sudah mendapatkan semua pedangku di masa lalu. Oleh karena itu, aku akan menemukan cara untuk mengubahmu menjadi manusia." Gadis berbaju ungu segera bersujud dan berkata, "Xiaozi mengucapkan terima kasih kepada Tuan." Sekarang Xiaozi tidak memiliki keterampilan kultivasi, tetapi dia dapat mengendalikan pedang terbang untuk menghabisi musuh sendirian. Begitu Xiaozi keluar dari pedang itu, dia akan mati dengan cepat. Tanyun berkata, "Baiklah, kamu bangunlah." Pada saat ini, Dan Tailong melesat dan berdiri di belakang Tanyun. Di belakangnya, Huang Fuyu dan lebih dari 2.000 murid berdiri di atas pedang terbang. Dan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum ketika dia mengelurkan tangannya untuk memegang pedang milik Tanyun. Pedang itu langsung melarikan diri ke sisi kiri Tanyun. Dan Tailong tertawa dan berkata, "Baiklah, lelaki tua ini tidak akan menyentuhmu." "Tanyun, apa nama pedang ini?" Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Panggil saja Xiaozi." Huang Fuyu mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Tan, jangan bilang roh yang ada di dalam pedang adalah perempuan." Tanyun berkata dengan bercanda, "Saudara Huang Fu, aku akan selalu memegang pedang ini. Jika aku membuat roh pedang laki-laki, aku bisa muntah setiap hari." Kata-kata Tanyun itu menyebabkan semua murid tertawa terbahak-bahak. Dan Tailong menatap para murid dan berkata, "Tanyun dan Yuer tetap tinggal di sini, sementara kalian pergilah ke lapangan berjasa." Para murid yang mendengar kata-kata itu, mereka segera melesat dan pergi. Setelah tidak ada orang di sekitar, Dan Tailong tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Tanyun. Tanyun berkata, "Paman kakek, apa yang kamu lakukan? Cepat bangunlah." Dan Tailong memandang Tanyun dengan mata bersyukur dan berkata, "Tanyun, sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, kamu meminta kepala sekte untuk menyerahkan pengaturan formasi 1000 naga kepadaku. Lalu aku memasuki formasi ruang dan waktu untuk mempelajari formasi 1000 naga darimu. Setelah mempelajari selama 100 tahun, aku akhirnya mendapatkan banyak manfaat dari formasi itu. Dan aku dipromosikan dari Master Formasi Suci tingkat rendah
ke Master Formasi Suci tingkat menengah. Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan dengan hormat berkata, "Selamat kepada paman kakek telah menjadi Master Formasi Suci tingkat menengah." Dan Tai Long berkata, "Ini semua berkatmu." Huang Fuyu yang berada di sebelah dan Tai Long, dia menatap Tanyun. Detak jantungnya semakin cepat, dan dia bergumam di dalam hatinya, Aku tidak mencintai Tanyun kan? Tidak, aku hanya menganggapnya sebagai orang terdekat saja. Tanyun sudah memiliki 2 tunangan, jadi mana mungkin aku mencintai pria seperti itu." Pada saat ini, Tanyun melihat wajah Huang Fuyu yang tampak aneh. Lalu dia berkata, "Saudara Huang Fu, apa yang terjadi padamu?" Huang Fuyu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingat sesuatu." Saat Huang Fuyu berbicara, dia tidak berani menatap langsung ke arah Tanyun. Begitu dia melihat Tanyun, detak jantungnya akan semakin cepat tanpa sadar. Dalam sekejap mata, 1 tahun 7 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika semua pagoda ruang dan waktu serta gulungan ruang dan waktu dibuka. Dan besok akan menjadi hari termegah di gerbang abadi, karena akan ada kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Setelah menyelesaikan kesengsaraan surgawi, Tanyun dan Huang Fuyu tidak masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu lagi. Mereka selama 1 tahun hanya berada di lapangan berjasa. Karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi harus berada di alam pemulihan jiwa, jadi keduanya tidak menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama. Tetapi mereka menghabiskan lebih dari 1 tahun di lapangan berjasa tanpa melakukan apapun. Sejak Tanyun memperoleh ingatan Dewa Hongmeng, dia tidak pernah beristirahat dengan baik. Jadi dia beristirahat selama lebih dari 1 tahun dan mengobrol dengan Huang Fuyu. Selain itu, setengah tahun yang lalu, lebih dari 2.000 murid termasuk Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi juga telah keluar dari gulungan ruang dan waktu satu demi satu. Mereka semua telah memasuki alam pemulihan jiwa tingkat sempurna dan menyentuh penghalang dari alam jiwa ilahi tingkat pertama. Pada saat ini, ada suara yang terdengar dari langit. Itu Shen Shubing yang keluar dari gulungan ruang dan waktu. Shen Shubing seperti seorang gadis misterius yang melayang di lapangan berjasa. Tanyun memandang Shen Shubing. Dia merasa kaget dengan bakat Shen Shubing karena telah mencapai alam jiwa ilahi tingkat ke-8. Shen Shubing telah berkultivasi selama 175 tahun di dalam gulungan dan menerobos dari alam jiwa ilahi tingkat pertama ke alam jiwa ilahi tingkat ke-8. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dan pemahaman yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui, secara normal, dari alam jiwa ilahi tingkat pertama menuju ke alam jiwa ilahi tingkat ke-8 perlu waktu 200 tahun hingga 300 tahun. Tetapi Shen Shubing hanya butuh 175 tahun. Tanyun dan murid lainnya membungkuk dan berkata, "Murid memberi hormat pada kepala." Shen Shubing mengangguk. Dia menatap Tanyun dengan sentuhan rindu di matanya yang indah. Shen Shubing menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya dia berdiri di atas arena berjasa nomor 1. Segera setelah itu, 40 pagoda ruang dan waktu serta 19 gulungan ruang dan waktu terbuka. Itu artinya pagoda sudah tidak aktif. Para murid keluar dari pagoda dan gulungan. Mereka terbang menuju lapangan berjasa dan berbaris dengan rapi di belakang Tanyun. Dari gulungan ruang dan waktu, Shen Qingfeng terbang keluar di depan Tanyun. Shen Qingfeng sekarang hanya di alam pemulihan jiwa tingkat ke-9. Jelas, bakat dan pemahamannya sangat buruk. Seorang murid berkata, "Lihat semuanya, tetua utama keluar." Pada saat ini, semua orang melihat ke langit.
Mereka melihat Shen Shuzhen terbang keluar dari gulungan dan mendarat di depan Shen Qingfeng. Wajah Tanyun menjadi tidak bahagia. Dia menemukan bahwa tingkat kultivasi Shen Shuzhen telah memasuki alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Pada saat yang sama, Tanyun curiga bahwa Shen Shuzhen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih teknik latihan yang dia berikan. Selain itu, Tanyun merasa sedikit terkejut bahwa cucu muridnya yaitu Nanggong Ruksue sekarang berada di alam pemberian jiwa tingkat sempurna. Karena keluhan mendalam antara Tanyun dan Nanggong Yukin, Tanyun tidak secara khusus memberikan Nanggong Ruksue teknik latihan. Gara-gara Nanggong Yukin, kasihan kan yang kena imbasnya Nanggong Ruksue. Yang sabar ya, Mimin siap menghibur kamu kapanpun. Hehehe. Ya udah teman-teman, sampai sini aja ya. Gimana episode kali ini? Sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.